Nah, beberapa hal yang berpotensi mengganggu pasangan kita dan menjadi konflik adalah, ini hasil survei saya sejak tadi pagi. Yang pertama, berpakaian seenaknya. Ya, berpakaian seenaknya. Ya, kadang-kadang kita kalau di rumah itu kan, karena di rumah sudah punya pakaian rumah, kadang-kadang lalu sudah tipis, ya kenapa tipis? Biar adem, Pak. Biar adem, sudah letak, sudah lubang sana, lubang sini dan sebagainya, warnanya sudah jelas. Nah, nyaman bagi kita, belum tentu nyaman bagi pasangan kita. Ya, ya, itu contoh-contoh hal-hal kecil yang acap kali mengganggu. Ya loh, ini bukan masalah gimana ada orang ketiga, orang keempat dan sebagainya. Ini masalah di depan mata yang sering kali membuat hati tidak senang. Nah, ketika pasangan kita tidak senang, kita tidak senang. Kenapa pasangan kita tidak senang? Loh, ini kan pakaianku sendiri, tubuhku sendiri. Ya, kemudian apalagi yang punya potensi suka ngomel. Ya, kadang-kadang ada suami istri yang ada satu masalah itu lalu diomeli terus. Ya, tadi Bu Indah nuduh saya begitu. Ya, apa-apa itu juga suka ngomel, itu kebiasaan buruk. Bukan nuduh, kenyataan. Loh, itu tuduhan, akhirnya saya akui. Ya, dia mengatakan papa itu suka ngomel. Jadi kalau ada masalah satu, lalu ngomelnya itu panjang. Sampai kira-kira harus sampai sakit hati kira-kira. Targetnya pasangan kita sakit hati. Saya katakan, saya akui, iya. Dulu saya suka ngomel kalau ada sesuatu yang saya tidak sukai. Belakangan menurut saya berkurang banyak lah ya. Lumayan. Berkurang banyak loh, berkurang. Kalau dulu 10, sekarang berapa? Ya, 8. Loh, ya. Berkurang itu lumayan, berarti kan ada ikhtiar, ada niat untuk berbuat baik, suka ngomel. Kemudian juga ada suami istri yang tidak suka kalau misalkan suaminya pergi meninggalkan rumah, ya, tapi tidak memberi kabar ketika sampai. Ya, itu juga menjengkelkan. Lalu ditelepon, tidak membalas dan sebagainya. Jadi tidak memberi kabar. Kemudian juga ada kebiasaan ketika ada konflik pergi begitu saja. Alih-alih diselesaikan, alih-alih dihadapi, begitu ada konflik pergi. Ya, begitu ada konflik itu pergi. Nah, itu juga contoh kebiasaan yang seringkali membuat pasangan kita itu tidak senang. Siapa sih yang senang, ya? Orang konflik itu kan butuh partner. Lawan konflik tiba-tiba pergi loh, belum puas loh. Belum puas konfliknya kok pergi itu bagaimana? Nah, maksudnya itu adalah jadi selesaikan, ya. Jadi suka pergi meninggalkan rumah ketika terjadi konflik. Nah, itu tidak bagus memang. Ya, meskipun daripada ramai terus, udah saya tinggal pergi aja. Nah, yang ditinggal pergi yang tidak enak. Ya, motor cuma satu dipakai satu, ya. Kalau ada dua bisa pergi semuanya. Ini cuma satu kan repot. Kemudian ada orang-orang yang suka menunda pekerjaan atau suka menunda sesuatu. Itu seringkali juga membuat lalu pasangan kita jengkel. Ya, habis makan harusnya dibersihkan, udahlah besok pagi aja. Atau ada barang yang harus dibereskan, aja kerjaan dibereskan, ya udah nantilah. Nah, tidak semua orang, hal-hal begini itu acap kali lalu menjadi sumber konflik. Ya, ada orang yang ketika pengennya itu segera diselesaikan segera. Tapi ketika kita suka menunda, ya, suka berlama-lama, bisa jadi itu akan menjadi sumber masalah atau sumber konflik. Apalagi main HP berlama-lama. Tadi siang saya baru saja baca bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara yang orangnya paling lama menggunakan HP dalam hitungan sehari. Itu Indonesia, luar biasa, saudaraku. Itu luar biasa. Makanya HP di Indonesia itu cepat rusak. Karena dipakai terus.
Kalau di luar negeri dipakai sejam, di Indonesia 8 jam dipakai. Siapa yang kuat? Punya siapa yang kuat? Salahkan pabriknya. Ya, kemudian perdagangan pulsa data di Indonesia itu juga merupakan bisnis yang besar. Karena apa? Karena orang Indonesia paling suka main HP. Nah, paling menjengkelkan adalah kalau kita berdua dengan pasangan, lalu Bu Indah main HP. Nah, itu Bu Indah, aku ada di sini. Lupa. Suka main HP, jadi berlama-lama, lalu di depan TV 6 jam, itu sampai remote-nya jebol. Remote-nya jebol, yang salahkan pabriknya, TV-nya. Nah, itu juga merupakan hal yang berpotensi mengganggu keharmonisan akan rumah tangga. Lalu juga yang tidak kalah serunya adalah masalah menaruh barang sembarangan. Ada orang-orang itu yang cukup rapi, cukup perfeksionis, ya taruhlah barang di tempatnya. Supaya apa? Kalau dicari itu gampang. Tapi ada orang-orang yang enggak tahulah, ya mungkin di keluarganya, ya pokoknya tumpuk saja. Cari barang mana? Tumpuan itu pokoknya di tumpuan itu. Nah, tidak semua orang seperti itu. Ada yang dijejer rapi di sana. Nah, tapi ada orang-orang, ada anggota keluarga yang sukanya naruh barang sembarangan. Nah, itu berpotensi. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi mengganggu atau menjadi sumber konflik. Ya, kalau yang satu pengennya rapi, yang satu naruh barang sembarangan, lalu ketika dicari tidak ketemu, teriak-teriak, di mana barangku, kantongi ternyata. Nah, itu juga merupakan masalah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus sadar, oke, itu masalah. Ya, nanti kita akan baca jalan keluarnya. Kemudian apa? Ya, apalagi kalau menaruh barang setelah itu lupa. Wah, itu paling menyenangkan ya. Itu paling menyenangkan ya, beda ya. Paling menyenangkan. Kemudian apa? Ketika emosi itu mudah tersulut atau emosional. Ya, sedikit-sedikit emosional. Sumbu pendek, lalu sedikit-sedikit nadanya tinggi, ya, ngomong ketus gitu ya. Lalu kalau bicara itu lawan bicara baru ngomong, belum selesai dipotong. Ya, dipotong sehingga tidak tahu apa maksudnya, pokoknya potong ngomong dulu. Ya, habis itu lawannya motong lagi, potong-potongan. Akhirnya potong-potongan. Tidak ada ketemunya. Nah, itu juga merupakan hal yang tidak menyenangkan atau hal yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan. Memotong pembicaraan, suka memotong pembicaraan. Kemudian kalau ngomong itu nadanya tinggi. Ketus. Ya, ketus. Kalau ngomong nadanya tinggi, lalu raut mukanya itu tidak tidak manis, tidak oke, ya. Ada kecenderungan misalkan sinis, wajahnya sinis, lalu pilihan katanya itu menyakitkan, nadanya ketus, lalu nadanya tinggi. Nah, itu juga berpotensi untuk membuat keluarga itu menjadi tidak nyaman. Nah, itulah beberapa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk yang berpotensi, dan mungkin masih banyak lagi. Ya, mungkin masih banyak lagi. Yang satu suka asin masakan, yang satu suka manis. Ya, yang satu suka berkuah, yang satu tidak suka berkuah. Ada banyak potensi. Nah, maksud saya adalah begini. Kita harus memahami kebiasaan apa yang seringkali menyulut kejengkelan, menyulut kemarahan daripada pasangan kita. Nah, kita harus mulai menyadari, dan kita juga harus mulai belajar